Aibda Aksan menceritakan pengalaman pribadinya melaporkan seorang Kapolres yang korupsi kendaraan dinas dan BBN, namun malah dia yang dimutasi. Hayo lu. Aibda Hairul coret-coret kantor polisi Sarang Pungli berujung vonis gangguan jiwa. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui keterlibatan aparat sebagai backing usaha pertambangan, namun praktik lancung ini sukar diselesaikan karena melibatkan aparat senior. 4. IPW, Indonesian Police Watch, ada mafia di institusi kepolisian. Kenyataannya begitu. Anggota polisinya sendiri yang mengakui adanya mafia bangsat. Kenapa tidak diproses si bangsat itu? Ini malah dianggap gangguan jiwa. Kalian yang sakit jiwa, gila sama duit, at least Sigit, Anda lemah atau termasuk bagian mafia juga. Divisi Polri. Nah tuh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih berkaitan tentang bagaimana ucapan Pak Kamarudin Simanjuntak tentang polisi mengabdi pada mafia ya. Ini ada berita dari Narasi ya, cuitan dari Narasi Newsroom. Kamarudin bukan satu-satunya orang yang singgung relasi antara polisi dengan mafia. Beberapa waktu lalu ada 2 anggota polisi yang minta mafia di tubuh Polri dibersihkan, tapi endingnya mereka dimutasi dan dianggap gangguan jiwa. Nah, bukan satu-satunya, Pak Kamarudin bukan satu-satunya. Kita baca dulu yang dari Narasi ini, kita baca. Bukan satu-satunya Pak Kamarudin. Menurut kalian gimana? Nanti kita lihat ini kan cuitan nih di Twitter. Nanti kita lihat dah komentar netizen gimana. Kita baca dulu nih dari Narasi nih. Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, dilaporkan ke polisi karena pernyataannya di akun YouTube Uya Kuya bahwa polisi mengabdi ke mafia.
Laporan dilayangkan Koordinator Gerakan Rakyat Anti Hoax, Gerah, Julian ke Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis 22 Desember 2022. Di konten kita sebelumnya udah dibahas ya. Julian menilai pernyataan Kamarudin merupakan fitnah kepada institusi kepolisian sehingga diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 UIT pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 Junto 207 KUHP. Selain Kamarudin, Julian juga melaporkan Uya Kuya dengan tuduhan pelanggaran undang-undang yang sama. Kamarudin mengatakan tidak akan mencabut pernyataannya. Ia merasa ucapannya bahwa polisi mengabdi ke mafia merupakan bentuk kritik karena peduli dan sayang kepada negara, khususnya kepolisian. Melawan. Pak Kamarudin keren. Kamarudin bukan satu-satunya orang yang pernah menyebut relasi antara polisi dengan mafia. Bukan satu-satunya loh guys. Sejumlah pihak mulai dari menteri hingga personel Polri juga pernah mengucapkan hal yang senada. Berarti nggak sendirian Pak Kamarudin. Ada. Yang lain juga ada. Beberapa mereka yang tak cukup punya kuasa berakhir menyedihkan. Nah, itu yang nggak punya kuasa berakhir menyedihkan. Tapi di dunia itu tenang aja. Di akhirat insya Allah selamat kalau ngomong yang benar tuh. 1. Aibda Aksan melapor dimutasi, curhat di medsos, berujung pemeriksaan. Awal Desember lalu, video Aibda Aksan, anggota Satbinmas Polres Tanah Toraja, viral karena berani menyebut adanya mafia di tubuh kepolisian. Dalam video itu, Aibda Aksan menceritakan pengalaman pribadinya, melaporkan seorang Kapolres yang korupsi, kendaraan dinas, dan BBN, namun malah dia yang dimutasi. Hayo lu. Aibda Aksan meminta Kapolri membersihkan mafia di tubuh Polri. Berikut ini pernyataan lengkap Aibda Aksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Yang terhormat Bapak Kapolri. Izin Jenderal, saya Aksan, NRP 811061, anggota Satbinmas Polres Tanah Toraja, menyampaikan kepada Bapak bahwa tolong institusi Polri dibersihkan dari mafia-mafia yang masih bersarang di tubuh Polri. Tuh, anggota nih yang ngomong, kesian polisi, bersih. Polri sekarang semakin tidak karuan karena dari awal memang sudah tidak bagus. Rekrutmennya tidak bagus. Yang pertama, masuk polisi harus bayar. Yang kedua, mau pindah harus bayar. Yang ketiga, mau jadi perwira harus bayar. Jadi bagaimana ke depannya Polri kalau semua harus bayar? Kemudian, rata-rata pimpinan di bawah bukan mengajari kami ke jalan yang bagus, tapi mengajari kami ke jalan yang tidak benar. Contohnya, mereka memangkas DIPA, mereka memangkas uang BBM, uang makan, dan lain sebagainya. Yang terhormat Bapak Kapolri, seperti yang saya alami, saya dimutasi dari Polres Palopo ke Tanah Toraja karena saya membongkar perbuatan Kapolres AKBP Alfian Nurnas, yaitu korupsi kendaraan dinas Polres Palopo, BBM, dan lain sebagainya. Yang lapor yang dimutasi. Lantaran videonya itu, Aibda Aksan harus berurusan dengan Paminal Polda Sulawesi Selatan. Aibda Aksan akhirnya membuat video permohonan maaf atas pernyataan sebelumnya. Ini fakta. Aibda Aksan ternyata bukan baru sekali itu menyampaikan kritik terbuka terhadap institusi Polri. Pada pertengahan November 2021 lalu, Aibda Aksan pernah mengeluhkan masalah mutasi karena melaporkan 3 rekannya yang mempreteli 18 unit motor dinas dan 4 unit mobil dinas ke Propam Polda Sulawesi Selatan. Keluhan yang disampaikan Aksan disertai bukti berupa foto mobil yang sudah dipreteli. Ayo lu. Dalam keluhannya, Aksan juga mengatakan bahwa gara-gara laporannya itu ia harus dimutasi dari Polres Palopo ke Polres Tanah Toraja. Sedangkan 3 orang rekan yang dilaporkan Aksan masih bertugas baik tanpa dikenai sanksi. Duh, nggak bisa ngomong dah. 2. Aibda Hairul, coret-coret kantor polisi Sarang Pungli berujung vonis gangguan jiwa.
Aibda Hairul, polisi aktif yang pernah menjabat Kanit Tipikor Polres Luwu, mencoret-coret dinding kantor keuangan, Binmas, dan Lantas Mapolres Luwu pada Sabtu 15 Oktober 2022 dengan kalimat sarang pungli, sarang korupsi, pungli-pungli. Hasil karyanya itu kemudian viral di media sosial dan menuai pujian dari sebagian masyarakat karena dinilai berani menyuarakan kebenaran. Iya Pak, rakyat udah rindu sama suara-suara kebenaran yang lantang. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Komang Suartana mengatakan Aibda Hairul telah diperiksa tim dokter Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Makassar. Hasilnya Aibda Hairul dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan. Aduh. Ia lalu dikembalikan ke keluarganya sambil terus menjalani perawatan. Namun Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Nana Sujana mengaku tidak melihat ada tanda-tanda masalah kejiwaan pada diri Aibda Hairul. Nana mengatakan motif Aibda Hairul mencoret-coret Polres Luwu lantaran kecewa dimintai uang 200.000 saat membuat SIM. Nah, tuh Kapoldanya sendiri yang nilai tuh begitu. Ayo. 3. Menko Polhukam sebut ada aparat senior jadi backing tambang. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui keterlibatan aparat sebagai backing usaha pertambangan. Namun praktik lancung ini sukar diselesaikan karena melibatkan aparat senior. Saya katakan loh, kenapa kita berpura-pura bahwa ini ada backing? Kita tidak bisa selesaikan karena senior yang backing. Kenapa kita pura-pura? Mari kita selesaikan ini, kata Mahfud. Dikutip Antara dalam Rakernas Satgas Saber Pungli di Jakarta yang ditayangkan di YouTube Kemenko Polhukam Selasa 14 Desember 2022. Berarti Pak Kamarudin nggak sendirian. Dan rakyat juga ngelihat kok Pak. Ketua Kompolnas ini juga menyinggung ada aparat yang membackingi penarikan pungutan di sebuah kompleks atau perumahan warga, tetapi tidak ada yang berani menindak. Saat ini kata Mahfud, pemerintah tengah berupaya memperbaiki tata kelola pertambangan, termasuk hak pengusahaan hutan, dengan menunggu masa izin habis. Merespon pernyataan Mahfud, Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, sepanjang ada bukti maka pihaknya pasti akan menindaklanjuti. Pada prinsipnya apabila ada buktinya, penyidik Tipiter Bareskrim dan Polda akan ditindaklanjuti, kata Dedi, dikutip merdeka.com. Ayo, itu udah 3 tuh. Ya. 4. IPW, Indonesian Police Watch. Ada mafia di institusi kepolisian. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santosa menyebut Verdi Sambo dan orang-orang yang terlibat membantu menutupi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat sebagai mafia di institusi kepolisian. Sambo dan 31 orang yang sukarela terjun ke jurang ini adalah mafia. Karena apa? Mafia kan bekerjanya bergerak dalam dunia kejahatan, kata Sugeng kepada Narasi Agustus 2022 lalu. Sugeng mengatakan, Sambo dan kawan-kawan bekerja seperti cara-cara mafia. Yang mereka lakukan ini kan jahat. Mafia juga bekerja bagaimana menutupi kasus-kasus hukum, pelanggar hukum dengan cara membunuh saksi, menyuap, kemudian mengarang cerita bohong. Ini sama nih, sama dengan mafia, ujar Sugeng. Nah, tuh. Sugeng mempersilahkan siapapun membantah pernyataannya. Namun ia mengaku punya bukti atas apa yang diucapkan. Ngopi. Mafia juga sistematis bekerjanya. Kemudian terstruktur. Ada strukturnya nih. Dari bintang 2, bintang 1. Silakan bantah deh yang nggak setuju. Sejak diunggah 12 Agustus 2022 lalu, video pernyataan Sugeng telah ditonton lebih dari 3,9 juta kali. Namun tidak ada protes maupun laporan hukum kepadanya. Giliran Pak Kamarudin laporin. Itu tadi 4 orang ya. 4 orang nih yang ngomong. 5 dengan Pak Kamarudin.
kita lihat apa komentar netizen Twitter, guys. Let's go to Twitter, guys. Oke, guys. Kita udah di Twitter. Ini tadi yang kita baca beritanya, ternyata bukan Pak Kamarudin sendiri yang ngomongin tentang polisi itu ada mafia, berhubungan dengan mafia. Ada 4 orang tadi, termasuk 2 anggotanya. 1 Menko Polhukam dan 1 IPW. Sekarang apa kata netizen? Lihat. Ini komentar rakyat. Komentar netizen. Nah, siapapun yang nyenggol iblis di instansi negara akan dikriminalisasi. Nah, tuh. Disebut iblis, ya Allah. Semoga kebenaran bisa melawan kezaliman mafioso berseragam. Terlalu besar kerusakan negeri ini. Nah, ayolah, institusi Polri, ayolah, sama-sama terbuka, kita bersihkan Polri. Gitu maksudnya Pak Kamarudin. Gitu. Maksudnya orang-orang yang mengkritik itu begitu. Mestinya diterima, diperbaiki. Bukan malah, ya, surga dilarang, neraka dilindungi. Nah, tuh. Rakyat nggak bodoh udah. Rakyat ini bisa menilai. Lihat sendiri kalimat-kalimat rakyat, Pak. Mau komen, tapi takut tiba-tiba ada yang nge-message. Angkat suara aja takut, ini angkat tulisan cuman. Mau nambahin komen, tapi takut ada yang dibawa, mau nambahin komen, tapi takut ada yang bawa hati. Bawa santai aja deh. Nah, tuh. Orang udah justru ketakutan sama polisi gitu, bukan merasa aman. Cara yang paling mudah untuk mengelak dianggap gangguan jiwa. Setelah dimutasi, ganti lagi lainnya. Intinya itu moral dah rusak. Wacana kepala ikan itu hanya isapan jempol belaka. Dikira masyarakat itu bodoh. Justru masyarakat paham. Penjahat dibalik seragam. Tuh, Pak. Ini mudah-mudahan didengar sama aparat-aparat kepolisian. Mudah-mudahan jadi baiknya, Pak. Diperbaiki gitu, Pak. Diperbaiki. Bukan justru bertahan dalam salah. Mestinya diperbaiki. Nih, rajin baca jadi pintar, malas baca jadi polisi. Nah, lu tuh. Kadang ada kebenaran yang tidak perlu diperbuktikan. Contohnya di atas. Kan? Tuh. Kenyataannya begitu. Anggota polisinya sendiri yang mengakui adanya mafia bangsat. Kenapa tidak diproses si bangsat itu? Ini malah dianggap gangguan jiwa. Kalian yang sakit jiwa, gila sama duit, at least Tio Sigit, Anda lemah atau termasuk bagian mafia juga. Divisi Polri. Nah, tuh. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Listio Sigit bisa benar-benar bisa membersihkan Polri dari oknum-oknum yang mencoreng nama Polri. Sehingga rakyat aja melihat seperti ini gitu, Pak. Sampai kiamat gak bakal bersih. Gak like gue. Masih kita mau sepesimis apa kalau kita berusaha. Gitu baru tuh. Nyata adanya. Nah, tanya. Negara kita adalah negara demokrasi, di mana menyatakan pendapat adalah hak warga negara. Tapi tentu saja harus berdasarkan bukti, bukan asumsi. Nah, kalau tidak ada bukti, itu namanya hoax. Nah, coba buktikan kalau dia nggak punya bukti. Lu menuduh orang hoax, dia punya bukti data aslinya nggak? Nah, di negeri Wakanda ada mafia berseragam. Wakanda. Sepanjang ada bukti, kami akan menindaklanjuti. Bukti bertebaran, saksi bertebaran, oknum bertebaran, tetap aja nguap. Wam. Nah, tuh. Tuh. Gimana tuh? Coba tanya aja. Coba tanya sama anak, kalau udah besar mau jadi apa? Cita-citanya apa mau jadi polisi karena gagah, banyak duitnya, kaya. Anak kecil saja tahu kalau polisi itu wow, hebat banget. Ketika polisi dan pemerintah melakukan kejahatan, kepada siapa ini akan diadukan kalau bukan kepada Tuhan? Ya Rob, mudah-mudahan yang punya wewenang, punya tanggung jawab. Tapi mereka melanggar wewenangnya, menjadikan wewenangnya itu sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri. Mudah-mudahan ya Rob, kau binasakan mereka, kau hinakan mereka di dunia dan akhirat. Amin. Gini mau polisi bersih, mimpi kali. Nah komen banyak kang paket berseliweran. Emang kenyataannya begitu? Nah, kayak di film Chernobyl, ahli yang mengungkap kebenaran dibungkam. Selanjutnya, narasi bakal dibidik juga gara-gara mengangkat info polisi mafia.
negara embuh memang. Gua baca. Pokoknya nyampaikan kebenaran deh, apapun resikonya kebenaran. Karena urusannya ini bukan lagi dunia sayang, tapi dengan akhirat. Gue begini bukan untuk urusan dunia, mau dunia mau gimana, mau tangan jadi kepala, kepala jadi kaki, udah mau apapun, sampaikan kebenaran. Nggak ada urusan. Karena nanti gue juga mau mati gitu. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah gue gitu, menyampaikan kebenaran. Angkat suaranya masa untuk kebenaran kita takut. Ya Allah. Gimana ya, sangat memalukan nanti kritik. Nah, sekolah bisnis terbaik. Tuh, sekolah bisnis terbaik. Lingkaran setan. Baliknya gitu-gitu lagi. Cukup fair nggak sih? Kalau mau dibilang si Sambo adalah gambaran nyata dari aslinya institusi tersebut. Ada Sambo. Ada yang kemarin yang tertangkap narkoba, tuh perwira juga. Iya kan? Yang laporin pengkritik selalu dari ormas atau komunitas entah berantah. Nah itu deh. Komunitas entah berantah itu. Rekrutmennya Isipol tolong dibenahi Pak Jokowi. Bila perlu pakai pihak ketiga. Nah tuh. Ya gimana ya? Yang dibongkarnya juga institusi yang bisa nangkap orang. Tuh. Sudah rahasia umum. Udah guys. Ini udah terlalu panjang. Dan semua komentar-komentar lihat tuh Pak. Rakyat aja udah tahu Pak. Yang diomongin Kamarudin Simanjuntak itu juga diomongin sama anggota polisi sendiri. Nah ini mestinya polisi-polisi baik bersatu dong. Polisi-polisi baik bersatu bersuara gitu bersama rakyat. Rakyat juga nih di narasi, di cuitan narasi begitu komentarnya. Babe nggak takut. Ya Allah menyampaikan kebenaran kenapa takut? Kita begini bukan karena benci. Kita berharap kepolisian ini bisa menjadi benar-benar bersih sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Dari semua pihak, nggak memandang agama, suku, ras. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Polisi itu untuk rakyat, gitu nah. Kalau ada yang salah dari polisi dibersihkan gitu. Bukan justru dilindungi, yang mengkritik malah dipolisikan, jangan begitu. Tuh, ada Aibda tadi ya, Aibda tuh dimutasi lah. Dianggap gila lah. Padahal Kapoldanya bilang, enggak gila itu. Enggak kelihatan seperti gila ya. Karena dimintain uang 200.000. Ada beritanya. Nah terus, menurut kalian gimana guys? Yang benar Pak Kamarudin ada yang mengkritik atau justru Pak polisinya? Atau yang melaporkan? Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap akan bersuara. Walaupun tangan jadi kaki, kaki jadi tangan. Menyampaikan yang benar itu benar, menyampaikan yang salah itu salah, apapun risikonya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu rakyat sendiri udah bisa menilai, Pak. Rakyat udah bisa menilai. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal